semuanya, kembali lagi bersama aku Marcel Widianto di Men's Talk present by MS Glow for Men. Yeay. Dan hari ini sangat berbeda teman-teman, karena hari ini Mas Bro, hari ini gua akan ngobrol bersama dengan 3 orang. Biasanya kan gua cuma 1 orang doang nih. Kenapa 3 orang? Karena ini menurut gua adalah 3 orang yang sangat berpengaruh dan bisa dibilang pionir dari bocil-bocil yang bisa dibilang yang katanya ya cuman menghabiskan uang orang tua ataupun main-main di luar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi ini adalah bocil terbaik di Indonesia menurut gua. Give applause for Rifan. Jadi ada Rifan, Onat dan juga Eren. Tepuk tangan untuk mereka teman-teman. Wih. Rifan, apa kabar Rifan? Sehat. Sehat ya. Ini Rifan nih kalau beli jajan nih selalu dapat kembalian. Ya. Ada Rifannya soalnya. Ya. Kalau Bang Onat sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, istri sehat ya? Alhamdulillah, anak juga sehat. Masih ke DJ berarti? Enggak, beda orang. Oh, beda. Ini Onat dari Pondok Gede soalnya. Nah, kalau Bang Eren sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini kalau boleh tahu hubungan kalian bertiga ini apa nih kalau boleh tahu dengan Rifan? Coba siapa dulu nih? Eren dulu mungkin. Kalau saya abangnya sih, kan ketahuan mirip. Oh, Mirip gak sih? Kayaknya mirip deh. Enggak kayaknya. Mirip lah dikit lah ya. Jadi abang yang nomor 1. Nomor 1, Rifan? Nomor 3. Oh, ada lagi nomor 2 ya. Ada lagi nomor 2. Nomor 2 apa kerjanya? Tidur. Oh, tidur. sama kayak adik gue nomor 2 si Juan. Tapi lagi berusaha aja. Lagi berusaha ya. Nyari gawe. Tawuran enggak dia? Iya. Tawuran di sekolah dulu. Oh, di sekolah dulu. Iya. Tapi udah lulus, udah nomor 23 lah. Iya, emang nomor 2 emang suka kayak gitu ya teman-teman ya. Di tengah-tengah dia ya. Juan juga begitu biasa. Nah, kalau Bang Onat anak keberapa? Kita anak pertama. Anak pertama. Dari 5 bersaudara. Wih, banyak ya. Alhamdulillah banyak. Semua tinggal di Pondok Gede. Enggak, yang lain di Pondok Gede, ini saya doang nih yang di Tangerang. Oh, di Tangerang ya? Iya. Berarti kalian domisili di Tangerang. Di Tangerang sekarang. Tangerang mananya brother? Kita di Legok, Karawaci lah deketnya tuh. Oh, Karawaci. Sekarang situ. Oh, dekat Bintaro enggak jauh aja? Dekat perbatasan si miskin dan si kaya. Oh, ini gue suka nih. Ini gue suka. Nggak apa-apa. Kita terlahir miskin itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau udah gede tetap miskin baru salah kita. Ya kan, udah gede masih kelilit pinjol. Percaya sama Zeus. Lagi viral tuh. Ada emang kayak gitu, emang ada. Banyak. Oh, banyak. Teman-teman saya di Priuk banyak. Gak bahaya tuh. Nggak bahaya tah? Iya. Mau tahu juga yang kayak gitu-gitu? Enggak. Enggak ya? Pura-pura nggak tahu. Ya. Gatot kaca tapi tahu kan? Tahu. Tahu. Oh. Gatot jidat. Gatot jidat enggak tuh. Gatot jidat. Tapi kalau boleh tahu, Rifan umur berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Berarti kelas 2 SMP. Nah, ini Rifan ini buat yang belum tahu Mas Bro, Rifan itu adalah seorang konten kreator yang membuat sepatu dari bahan apapun ya. Sempet bahan yang paling random apa waktu itu Van yang kamu bikin? Bungkus mie, Iya. Bungkus mie, karung goni, ada dari Handuk. apa? Bahan apa lagi? handuk. Handuk? Ya. Wih, banyak ya. Ciki, bahan-bahan ciki-ciki gitu. Oh, ciki komo gitu ya? Belum ya? Tahu gak Ciki kamu? Nggak tahu ya? Tahu. Yang kalau berat tuh ada gocengannya biasanya. Atau 2.000. Iya, 2.000 kadang. Nggak tahu? Ciki itu belum sih. Belum ya? Belum. Dari Granita udah pernah? Belum. Tapi tahu Granita? Enggak. Ini orang kaya apa orang miskin ya? Tapi kaya berarti Rifan berarti ya? Gak tahu Granita kamu ya? Enggak. Yang kalau misalkan lagi dingin banget susunya paling bawah tuh. Kadang-kadang ada yang Iya, kadang-kadang ada yang di atas juga. Iya. Tapi Rifan, udah berapa lama kamu bikin konten bikin sepatu ini? 1 Februari 2023 tahun ini. Oh, itu baru bikin tuh ya. Nah, untuk kontennya udah berarti dari tanggal 1 Februari itu. Awal mulai gimana sih kok bisa tiba-tiba gue kepikiran bikin sepatu dari bahan-bahan yang aneh gitu? Awal mulanya sih teman saya ini awalnya udah mulai duluan dia bikin sepatu-sepatu yang aneh. Cuman kan karena masih bales lah hitungannya nggak terlalu pecah, tapi pecah juga sih. Cuman nggak terlalu kayak si bocil ini. Nah, saya juga awalnya sebelum ngajak adik saya ini, saya bikin konten nyolongin video dia doang. Oh, Boleh. repost. langsung saya omelin dong. Pas repost, yang repost lebih viral. Gitu. Enggak, belum. Oh, belum ya. Karena kan biasanya kan orang kalau yang nyontek kan lebih bagus nilainya. Iya kan?
daripada yang belajar sendiri. Aduh. Iya kan? Dan akhirnya lu omelin terus. Nah, Diomelin sampai subuh. Oh. Wow. lebih nggak berkembang sih kalau repost. Oke. Dikasih motivasi ya kan. Heeh. Agak-agak ini kan kita motivator. Ada pride-nya juga lah ya. Sampai akhirnya kepikiran untuk ya refund. Oke, refund nih bisa nih. Belum. Bikin sendiri. Nggak ada yang nonton. Sepi. Oh, sepi ya? Iya. Ciri-ciri orang yang kalau live Instagram yang nonton cuma satu. Daripada live Instagram mending video call kalau begitu. Iya, terus akhirnya kepikirannya bagaimana? Kok bisa tercetus refund nih? Kepikirannya pas gue lagi live tuh bang. Gue lagi live. Gue nge-live kan. Gue nge-affiliate. Live. Nah pas nge-live itu gue bener-bener random live-nya di teras rumah. Sepi. Jualin sepatu. Dia nongol, yang nonton cuma 5 bang, kata dia gitu. 5. Coba aku yang nonton tapi dapat duit ya. Ya akhirnya Yang nonton cuma 5 bang, daripada live mendingan main ludo ya kan. Terus akhirnya nah dia masuk nih, yang nonton berapa deh? 500. Serius? Iya 500, hampir nembus 1000 lah dikit lagi. Hampir 1000 ya. Itu live di TikTok atau? Live TikTok. Di TikTok. Oke, sampai akhirnya itulah trigger pertamanya. Iya. Barulah refund untuk mau yaudahlah bang kalau ada penghasilan buat aku gitu kan, buat uang jajan gitu ya. Iya pas lagi pertama kali check out 30 sepatu dia ngejual. Wow. Apa brandnya sih waktu itu namanya? Kalau misalnya itu affiliate jual brand Jualin lokal, produk orang. tapi Oke. lokal. Oke. Tapi sebenarnya Bruleo juga udah ada sebenarnya. Cuman emang nyambi jual Affiliate itu. Iya, nyambi affiliate juga dia. Apa namanya brandnya Brule. Brule Project. Brule Project. Bertetap 1 tahun di 80K followers. Apa Rifan? Hah? Enggak. Gimana kamu ngomong apa tadi? Baru tetap kata Ini dia lagi ngecengin saya soalnya followernya dia lebih banyak. Iya. Emang kamu sekarang follower lu berapa sih? Aduh, udah apa tuh? Hah? Berapa followernya? Tadi kan ngecengin gua. 800.000. 800.000 itu untuk di TikTok. TikTok. Instagram? 130 ribuan. 170. 170 ribuan. Keren. 13 tahun ya. Kalau Mas Onat berapa kalau Brule udah? Project nih 84.000. TikTok. Makanya kita dicengin terus nih tiap hari nih. Mau ngebantai 800.000 nih. Biar nggak dicengin terus. Iya. 84.000. Iya. Gak apa-apa itu kalau dikumpulin kan penuh juga itu Monas. Tapi akhirnya konten ini berarti nggak refund sendiri berarti ya. Ada kalian juga di belakangnya. Betul. Benar. Kalau misalnya untuk akun Rifan tuh saya berdua. Oke. Ya, kalau untuk Brule saya berdua sama dia. Oke, tapi Rifan tetap ikut juga di Brule. Kalau Rifan Bantu promosi. Oke. Nah, sebenarnya gue pengen tanya sih tujuannya apa sebenarnya? ya ngebangun brand image tanpa harus ya apa ya kan biasanya kan keren-kerenan harus ada model kan kita nggak bisa buat bayarnya kan. Ya Oke. udah, kita bikin inovasi aja sama dek bikin branding dengan low budget lah sama dia. Kamu abang bayar setiap bikin konten abang bayar pokoknya. Oke tuh. Udah gas. Berapa bayaran pertama Van waktu itu? Dari 50. 50.000. Ya ketahuan kan. Gedein aja apa nanti mah 2 juta kayak bilangnya. Nah, itu belum viral, itu belum viral. Itu belum viral. Udah viral Pas berapa? 75. Apa? 1 juta. 1 juta. Terbaik ya. Uang dipakai buat apa? Abu. Buat nabung. Pengen beli motor. Pengen beli motor. Motor apa tuh? Motorola. Motor yang murah aja yang bisa kebeli. Oh, kamu memang banget beli motor ya? Nggak beli skin Mobile Legend nggak? Enggak ya? Udah sultan duluan akunya, Bang. Canggih memang ini nih. Anak-anak kecil yang sangat-sangat terbaik nih. Tapi kalau boleh tahu ini modelnya gimana sih pola jahitannya atau gitu? Itu siapa yang bikin? Nah kalau untuk siapa dulu nih? Kalau lu dulu. Kalau untuk si Brule? Nah kalau untuk itu polanya sebenarnya udah ada nih, cuman emang ya bentuk polanya digunting dan dijahit nih sama Rifan kayak gitu sih. Kecuali kalau yang pasang sol udah ada bagiannya sendiri kayak gitu. Oke. Nah berarti Rifan nih adalah orang yang dia hanya konten kreator aja atau hanya branding aja atau dia bisa juga buat bikin sepatunya? Nah, kalau si Rifan itu dia pas untuk pencetus bikin sepatu-sepatu aneh tuh dia pakai sepatu plastik aja bang, sampah-sampahan. Menurut saya aneh banget sih mana bisa. Akhirnya saya
mikir-mikir semalaman tuh, coba aja deh bikin deh. Atau ya pecah. Apa kata dia yang di pikiran dia tuh yang random malah pecah. Saya bingung. Oh, berarti ide-ide randomnya tuh memang murni dari Rifan ya. Yang baru pertama kali sampah plastik tuh yang kata Mi ya? Iya. Mi yang kata sampah plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam. Oke, itu kamu tahu sendiri. Apanya? Pintar juga kamu ya. Itu kamu tuh terurai. Iya, memang sampah plastik adalah yang Sama susah terurai. paling susah terurai. 1000 tahun lamanya kalau mau terurai. Betul, kayak lagunya Tulus kan. 1000 tahun lamanya. Tahu Tulus gak? Tahu terus enggak? Apa? Tahu Tulus gak? Terus apa? Tulus. Jangan tahu Tulus, tahu Bang Marcel tahu gak? Jangankan gua kemarin Pernah lihat mukanya. tadi dia cerita Om Deddy Kobuzer dia nggak tahu. Gawat nih, gawat. Gak apa-apa. Taunya siapa sih? Tahu mukanya cuman lupa namanya gitu aja. Tahu mukanya cuma lupa namanya. Kurang terkenal ya? Kurang terkenal apa? Ah, bisa dibilang nggak terlalu dah. Jujur, anak kecil jujur bang biasanya. Jujur ya jujur. Berarti Om Deddy Kobuzer juga kurang terkenal. Ya? Aduh. Nggak tahu. Itu yang nggak bisa tuh. Tuh kira nama orang berotot takut loh. Sama gua aja berani ngomong begitu loh. Sampai akhirnya lu bikin yang pertama kali itu dari mie berarti Bang Onata ya? Jadi dari mie. Berapa lama sih bikin sepatu gitu? 5 hari kan? 5 hari. 5 hari. 5 hari satu sepatu. Tergantung sih, tergantung tempat produksinya kan kadang-kadang kan dibarengin untuk masang solnya. Gitu. Oh, nah biasanya itu kalau sepatu kan berarti ada standarisasinya kan. Maksudnya nih sepatu ini bisa benar-benar aman apa enggak? Kayak gue pernah tanya tuh. Jadi di solnya itu harus berapa kali jalan? Apa gimana? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Kalau untuk standarnya ya, paling kalau misalkan dibikinnya itu dari bungkus Indomie atau itu, nah itu yang nggak bisa dipakai tuh, maksudnya kalau dipakai kan karena material itu dari plastik, itu nggak bakal kuat tuh. Cuman kalau dari bahan-bahan kayak kanvas atau bekas jaket itu aman-aman aja sih sebenarnya. Oke. Dan kalau bikin solnya, iya balik lagi. Kalau kita tuh namanya kan sepatu vulcanize tuh bang, dan itu udah setelah dipasangin sol, dimasukin ke oven, jadi biar nempelnya tuh lebih sempurna lagi. Oh, berarti lu kan Rifan tuh adalah orang yang random menurut gue ya. Dari hal-hal yang recycle bin gitu ya. Maksudnya yang hal-hal yang dilihat orang itu sampah, tapi akhirnya dia bisa bikin itu menjadi hal yang berguna ya. Kita nyebutnya upcycle tuh. Upcycle. Ngerubah sesuatu yang tidak berguna jadi barang yang lebih baru lagi, misalkan kayak tas nih nggak berguna nih, udah rusak, tapi kita rubah menjadi barang yang lain dan lebih berguna kayak gitu sih. Terbaik. Kos berapa yang paling rendah yang lu bikin sepatu? Kayak misalkan dari Indomie berapa tuh biayanya tuh? Berapa tuh? Kalau dari Indomie paling cuma 60.000 lah. 60.000? Serius? Ada lagi yang paling murah nggak dari upcycle yang lu bikin? Ya dari plastik itu karena kan kita nggak pakai bahan yang lainnya, cuma bungkus plastik ditempel bahan, udah. Oh, Iya. 60.000-nya itu cuma pemasangan solnya aja sih. Oh, ada nggak brand-brand yang akhirnya, gue pengen juga dong bikin nama kalian nih? Ada. Ada juga? Ada. Penawaran-penawaran kayak gitu ada juga? Ada. Kita nggak usah sebut brandnya lah. Iya. Boleh tahu nggak berapa penawarannya? Nah ini Mas Eren nih, berapa tuh penawaran? Siapa tahu abis nggak? lu Iya nyebut. sih? Oh enggak, karena kita nggak tahu namanya endorsement gitu ya. Awal-awal berapa ya nggak punya teman juga yang influencer kan. Udah itu saya nembak 500.000 dan viewernya itu 11 juta. Astaga. Gitu, dibego-begoin saya sama teman saya. Jadi endorsement pertama kali Gope. 500.000. Iya. Ini kita nggak usah sebut brandnya, kalian bisa cari aja yang viewernya 11 juta yang mana. Sekarang udah banyak ya. Memang begini nih. banyak Emang kita harus ada pride memang gitu. Iya, orang yang berawal dari susah tuh memang kayak gitu. Saya juga begitu kok. Iya kan? Aman ya? Aman, tenang aja. Lah, kita kan memang hidup ini kan memang kejam, guys. Betul. Kita harus butuh pembuktian dulu untuk di-respect orang. Sampai akhirnya ya lu bisa membuktikan itu dan itu nggak salah. Karena itu kan kayak apa ya? Kenapa Rifan nyanyi mulu ya? Padahal udah saya colek lah tadi. Belum peka dia. Belum peka, nggak apa-apa. Memang kayaknya dia punya dunia sendiri deh. Rifan pakai apa sih? MS Glow Foreman pastinya. MS Glow Foreman. Cuci muka kan tadi? Iya, pakai cuci muka MS kan? tadi. Pakai MS Glow kan? Yang Rifan kena gendam ya?
dijawab ditanya gitu. Tapi menurut gue Rifan ini cerdas tau, jenius banget. Di sekolah kamu pinter nggak? Hah? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Dia tegang kali, Bang. Tegang ya? Iya. Ranking berapa paling tinggi di sekolah? 34 ya kalau. Dari 33 murid. Aduh, dia yang keempat dong berarti. Paling tinggi 14 dulu. 14 ya? Sama kayak aku juga pernah gak naik kelas kok. Tenang aja. Nggak semua orang yang jelek di sekolahnya, akademinya, itu akan jelek juga di Masa hidupnya. depan, ya. Yang bagus aja, dia yang misalkan pinter juara 1, di kehidupan nyatanya dia juga sulit juga gitu kan. Benar. Yang bagus aja sulit, apalagi yang enggak gitu kan. Kayak gitu. Iya. Semangat aja Rifan. Semangat. Penawaran itu Ren yang udah mulai tinggi tuh. Yang gitu. Oh. Sepatu, BA. Iya. Ada juga. Siapa tahu naik kan abis ini. Jangan ngeri, serem. Tapi kalau boleh tahu endorsement terbesar, terbanyak berapa waktu itu? Setelah lu akhirnya nyadar GoPay ini terlalu, ya bisa dibilang nggak worth it lah gitu kan. Walaupun sekarang udah besar, hitungannya tetap dibegoin juga sih. Tetap ya. Iya, lu ngapa segitu? Gue juga bingung, kemahalan juga nggak bakalan ada yang mau ntar. Gitu, gue Nah, pencerahannya tuh, Bang Marcel. Nah, penjara kalau luar menurut ya. saya ya, mahal atau enggaknya itu berasal dari worth it apa enggaknya. Maksudnya lu membuatnya itu seperti apa, terus insight-nya itu sebagaimana. Itu ada perhitungan, nanti saya ajarin lah. Oke. Ya, tapi ntar 10% buat saya ya. Aduh. Iya kan? Kita nggak ada yang Tetap tahu. harus ada ya. Iya. Tapi Rifan tuh sehari-hari kamu ngapain sih kalau boleh tahu? Hari-harian. Hari-harian. Kadang-kadang kalau lagi nggak ngapain tidur. Semua juga orang tidur sih. Iya, Kalau maksudnya nggak ngapain kayak main tidur. gitu, main. Main apa kalau boleh tahu? Main keluar, main Iya, main apa? Main menu sama apa? bocah, sama temen-temen bocah. Main apa? Kelereng, tak umpet. Ah? Main Smackdownan. Smackdown. Agak bahaya juga ya. Enggak sih, namanya. enggak Smackdown juga sih, banyak macem-macem mainnya. Kayak bola gitu, layangan gitu. Oh. makanya main layangan katanya mirip sama Narji jadinya dia. Terus Oh. Narji katanya sering banget dibilang mirip-mirip sama Narji. Emang mirip kayaknya sih. Apa jangan bapak lu Narji? Tapi semenjak akhirnya kontennya meledak, terus akhirnya Rifan banyak banget ya endorse, alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Akhirnya gimana? Waktu main lu berkurang, lu sedih atau biasa aja? Apa makin senang untuk bikin konten? Seneng. Seneng? Jadinya gimana ya? Punya duit, jadi punya duit. Duit lah. Biar enggak minta ke mama terus. Oh. Emang biasanya kalau minta ke mama dikasih? Dikasih lah. Kok emak gua enggak ya? Dikasih kamu biasanya minta berapa ke mama uang jajan? 15. Kalau enggak 10. Banyak duit lu ya. 15.000, 10.000 buat apa? Main PS? Jajan sekolah. Jajan sekolah? Jajan apa? Telur gulung? Mie. Kadang-kadang es, kadang-kadang mie, kadang-kadang banyak deh. Gak apa-apa, gak usah dipikirin banget kok Rifan. Cuman akhirnya semenjak Rifan viral, akhirnya banyak yang terbantu juga berarti Nata ya? Bener, banyak juga yang terbantu. Kayak kita kan juga, jadi kan kalau Ren Rifan ini lebih ke akun personal, cuman ke bisnisnya kita juga ada lagi kerja sama bareng dan terbantunya kayak ya bahkan kayak vendor kita itu habis lebaran itu apa sih namanya brand-brand belum pada bikin tuh dan brand kita doang nih Brule Project yang ngisi, jadi kan pekerja-pekerjanya yang harusnya tadinya diliburin jadi masuk kayak gitu sih, itu kebanggaan tersendiri sih. Dan itu gak bisa dibayar pakai uang ya kayak gitu ya? Nah, itu kan salah satunya juga efek dari keviralan si Rifan ini. Iya. Gitu sih Bang. Dan akhirnya semenjak viral, akhirnya muncul juga hal-hal yang negatif juga ya? Pasti tuh. Apa tuh? Sempet dihujat juga kemarin kan ya? Ya dihujat paling karena sepatu buatan bocil gak bakal dipakai karena kasihan doang kali gitu. Ya itu tuh. Akhirnya ya udah pas banget ada undangan dari acara Raffi Ahmad tuh suruh buatin sepatu yang ada muka mereka. Pas banget bakalan dipakai kan, katanya kira-kira nggak bakalan dipakai lah, akhirnya pas itu pas banget dipakai langsung kayak videoin aja. Oh, nah itu momen pertama kali Viral iya viral lah ya. Itu 2 kali gitu malah. 2 kali ya. Dan itu agak miss juga ya, karena ada beberapa yang nggak sesuai harapan ya. Oh iya betul. Sampai akhirnya ada beberapa yang bilang, lo kok ngasihnya begini gitu ya.
Nah ini yang nggak diketahui sama orang-orang gitu. Orang cuma tahu jadinya aja, tapi prosesnya. Nah kenapa sampai akhirnya tidak sesuai harapan cetakan dari sepatunya Irfan Hakim waktu itu ya? Iya sama Arafi ya. Iya. Soalnya gara-gara dikejar waktu cuma 2 hari kan bikin sepatu, maksimal kan seminggu ya. Dipapas sampai 2 hari. Ayo dong bisa. Ya udah. Saya sama adik saya tuh mikir, "Bang, kalau di oven tuh pasti nunggu antrian yang brand-brand lain otomatis agak lama nih. Udah pakai oven manual aja lah." Akhirnya pakai oven manual karena saya nggak tahu suhunya. Ya udah ditinggal sebentar gosong lah. Gosong langsung bakar meleleh. Hanya Rifan doang yang berani bikin muka Raffi Ahmad gosong teman-teman. Dan Irfan Hakim waktu itu ya. Komenan apa yang kamu baca? Kamu baca juga nggak komenannya Rifan? Kalau si Rifan ya paling saya kayak, "Ini kamu marah gak? Sedih gak?" "Enggak, yang penting mah dapat duit." Gitu. Apapun yang penting duit sih. Otaknya duit mulu bocah ya. Dia hitungannya nggak baper untungnya. Gak baper ya. Tapi akhirnya yang baper mungkin abangnya kali ya. Iya. Jelas itu. Iya ya. Lu baca-baca juga bro? Saya baca, saya baper, saya tanya ke dia, "Gimana nih? Anjir banget nih, songong banget." Gue mau balas kayak gitu-gitulah, cuman kata dia, "Udah sematkan aja, jadiin konten." Oh iya ya. Udah akhirnya saya jadiin konten. Alhamdulillah. Udah nggak baper lagi sekarang. Saya lagi malah nyari konten yang hujat-hujatan. Hujatan sama dengan cuan malah sekarang. Ayo hujat lagi. Karena makianmu akan menjadi cuanku. Wah. Tapi bener ya. Iya ya. Habis dihujat malah naik lagi. lagi. Ada yang paling lu inget gak komenan apa yang paling nyelekit banget? Yang paling nyelekit banget ya paling yang ini nih, yang baru banget nih, yang ngomongin pasal. Ribet ini ngomongin pasal ini untuk mempromosikan politik gitu kan. Sebenarnya kan nggak mempromosin politik, cuma lagi nyenggol yang lagi viral aja. Cuman pada komen pasal-pasal ini, gue nggak ngerti hukum lagi. Gue mau bikin konten salah lagi, makanya gitu dong sih. Puyeng. Wah, sebenarnya gue juga nggak ngerti juga ya. Karena gue sempat kesandung hukum juga kemarin kan, gara-gara pembelian video ya. Jadi kan, udah nggak apa-apa lah, kita nggak usah bahas itu ya. Cuma kalau boleh tahu apa sih yang lu senggol kemarin? Lu cuma ngikutin kendaraan waktu itu ya kayak? Enggak, lagi viral lagu-lagu politik tuh yang warna biru itu. Terus akhirnya kan, wah bikin sepatu ya. Cobalah kan kita bikin karya doang kan, nggak berpolitik atau mempermalukan partai itu ditaruh di sepatu kan. Saya cari-cari tahu, oh ada juga tuh yang bikin konten pakai custom sepatu, cuman kontennya keren-kerenan gitu kan. Akhirnya saya bikin sama adik saya, bikin drama bikin konten gitu. Akhirnya sampai beli spanduknya bener-bener total banget kan. Akhirnya bikin video, wah nggak tahu ya pecah 2 hari tuh viewers 8 juta. 2 hari di TikTok, di IG 2 juta, buset langsung komen, oh politik, gila. Tapi ya apalah, ntar niatnya gue mau kasih klarifikasi nih biar viral lagi. Pas gue liat nyari hujatan banyak juga. Tuh gue buset, kalau politik mah hujatannya banyak banget. Banyak sih politik mah ya. Serem-serem ya bang. Iya. Kena mental itu saya. Akhirnya lu kena mental. Iya. Tapi Rifan tetap enggak ya? Enggak. Dia orangnya agak slow nih orangnya. Karena pas waktu baca komen kayak, hah? Gitu. Tetap hah. Tapi akhirnya lu sempet agak ada menghindarnya nggak sih ketika lu baca komen? Apa lu akan tetap cari hal positifnya? Sebenarnya sih cari hal positifnya karena ya udah untuk ngegedein brand atau nge-branding gratis gitu kan. Melalui politik yang lagi viral, ya udah akhirnya alhamdulillah walaupun banyak yang hujat, kita dapat pesanan dari politik itu. Dapat pesanan dari politik itu, guys. Alhamdulillah banget. Dapat pesanan. Malah ada omongan bakalan ada 1.000 lah niatnya. Wow. Makanya saya alhamdulillah 1.000 sepatu. Iya, sekarang kan dia mau tester dulu 100. Nah, katanya kalau udah cocok 1.000 kan saya mau misalnya dia nggak bikin 1.000, saya bikin konten aja. Katanya mau bikin 1.000 nih gitu. Oh. Dan kabarnya bikin 1.000 sebelum ayam berkokok berbunyi. Kayak Roro Jonggrang. Suruh bikin 1.000 candi. Sampai akhirnya udah ada obrolan. Apa? Dia baru 100 pasang, terus mau dioper-oper ke orang-orang penting, Pak Menteri entah. Wow. Pak Menteri katanya dia mau bikin sepatu ini buat dikasih ke Pak Menteri, Pak Herik, Pak Zulkifli, makanya. Wow. Makanya. Wow. Gimana Rifan perasaannya? Sepatumu akhirnya dipakai untuk Pak Menteri. Seneng. Disuruh bikin aja udah seneng, apalagi dipakai. Canggih memang bocah nih. Bener. Senangnya gimana? Gue boleh tahu nggak senangnya gimana? Ekspresi senangnya gimana coba?
Iya. Gimana ya? Aku senang gitu ya. Seneng lah intinya, seneng banget ya. Gitu. Rifan uangnya nggak dipakai buat ngelem kan ya? Maksudnya ngelem buat sepatu. Sepatu kan bikin ngelem kan? Iya. Tapi kalau boleh tahu gimana perasaan Bang Onat nih ketika sepatu lu bakal dipakai oleh orang-orang penting Indonesia? Wah, kita bangga banget lah, jelas. Kayak apa sih namanya? Pasti kan juga image dari apa sih ini brand yang kita lagi jalan ini pasti ikut naik juga kan, dipakai sama Pak Menteri. Kayak kemarin kita sempat ke Batam tuh jadi narasumber dan itu apa sih namanya? Menterinya ada Pak Sandiaga Uno kayak gitu kan. Buat memperbaiki buat apa sih image kita kan brand jadi semakin bagus sih kayak gitu sih, Bang. Dan di undang-undang kayak gini-gini kan jadi bagus sih. Iya. Dan akhirnya efeknya juga akan ada banyak untuk orang-orang di sekitar lu untuk hidup juga ya. Bener. Selain kita juga udah pasti kan. Dan orang-orang di belakang juga jadi nambah apa sih namanya pekerjaan. Iya. Udah ada berapa orang yang akhirnya ikut join di apa Brule Project. Nah kalau kita di bawah naungan kita sendiri ini ada 4 orang. Ada 4 orang. Kemarin emang mau nambah 1 lagi juga tuh. Oh. Gitu. Sampai akhirnya Rifan juga masuk ke dalam situ kan ya? Iya. Nah ini beda lagi nih maksudnya. Berarti kalau kita sama kita ini bisa 7 orang, 8 orang. Oh, gitu sih. Dan respon orang-orang terdekat lu gimana pas ketika lu udah viral masuk ke TV, diundang di sana sini sampai diundang ke podcastnya Om Deddy? Apa respon mereka? Langsung minjem duit kah atau gimana? Itu udah kayak itu udah pasti deh. Ada balon meletus, boleh dong pinjam 100 ya. Kayak itu udah ada, terus kayak yang seneng juga ada. Bahkan ada kayak tiba-tiba kayak ngechat, "Nat," gitu kan. "Oi," gitu kan. Sombong amat. Sombongnya di mana maksudnya kan? Tiba-tiba nanya, "Nat." Saya tahu tuh. Orang-orang kayak gitu saya tahu. Dia juga ada kan? Ada juga. Kemarin. Dia juga apa ini apa sih namanya ada yang komen gini. "Saya kenal nih ownernya siapa? Teman sekolah, teman warnet, tapi sekarang sombong banget orangnya." Oh, iya itu ciri-ciri ketika kita punya duit gak ditegur ya. Padahal dulu gimana dulu? Dulu pas lagi di chat, kan dulu kan main game ya. Bareng dong, enggak lu noob anjir. Udah biasa ya, Bang. Iya. Memang kita tuh seperti kuda, guys. Ketika udah dipecut, kuda itu akan lanjut lari lebih cepat. Dan akhirnya ketika lu dapat komenan-komenan dari orang terdekat kayak gitu, apa respon lu? Iya biasa aja sih. Cuman kita ya tetap senang juga karena kayak misalkan mungkin kayak ada yang minjem jadi bisa ngebantu kayak gitu sih, Bang. Tetap bangga juga karena bisa ngebantuin orang sih, orang sekitar terutama gitu sih. Iya. Rifan juga udah ada yang minjem. Hah? Udah ada yang minjem duit? Banyak. Berapa, Pan, kalau boleh tahu, Pan? Kadang-kadang banyak yang ngomong, "Coba dong Pan, begoceng dong." Emang levelnya ceban goceng ya. Ada juga kan sekarang bulan Agustus boleh saya pinjam 100 gitu Pan teman. Ada juga gitu ya? Ada satu. Ada satu ya? Iya. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Bisa di-spill Milan. Disebutin enggak, Bang? Iya. Ada enggak cewek-cewek yang deket sama lu sekarang? Kayak banyak nih. Orang kemarin minta foto. Kemarin sebelum terkenal, ini Narji apaan sih? Sekarang buktiin dong deh. Narji kecil. Iya. Balas dengan karya, Ciles sekali. Karya. Iya. Tapi gue salut sih sama dia. Maksudnya ketika ada banyak hujatan yang udah dia dapat gitu, tapi dia slow aja ya, santai aja gitu ya. Kalem. Gak kena mental sama sekali ya? Ya, namanya ngapain dikenal mentalin. Kalau dia, apa ya? Mending kalau dia ngasih duit ke kita. Apa ya? Gak minta makan. Iya, minta makan. Iya, lu gak minta makan ke dia. Kenapa harus lu pikirin dia gitu akhirnya ya? Teman-teman sekolah juga ada yang kayak akhirnya deketin lu, yang tadinya gak deketin, ada juga? Banyak. Banyak banget. Ada akhirnya, "Ayo Pan main bola" gitu. Banyak juga? Ya. Oh dulu ini, Pan, katanya lu sampai harus ngebayarin teman-teman biar bayarin teman biar mau ditemenin. Iya. Oh, sama kayak gue banget itu. Aduh. Iya, Pan, serius? Iya, sampai duit gua mana nih? Sama dia, ngatanya buat bayarin temennya, suwe. Biar ditemenin. Iya, biar ditemenin. Kayak gitu juga, Pan? Ya, Dulu. Serius? Pas belum bikin konten. Jadi apa yang Rifan bayarin buat akhirnya ditemenin sama teman-teman? Ya jangan ini kayak biasa aja. Jadi Cilok apa? gitu. Banyak ya layangan. Cilok gitu. Cilok. Benang gelasan ya? Iya. Tap kobra kan? Nah, makanya saya ngajak dia bikin konten biar
ya tanpa harus kayak gitu nyari temennya. Pasti banyak yang deketin kan sekarang. Dulu bener-bener dia tuh kalau nggak punya duit nggak main. Kalau punya duit baru main gitu. Aduh sedih banget dengarnya. Serius Wan. Iya kan. Rifan jangan nangis dong. Oh iya. Iya. Sendiri Makanya bener. saya sebagai abangnya, gue harus ngajak dia nih. Makanya sekarang kan udah, Alhamdulillah lah ya, Iya, bisa bagian orang tua lah Iya, ya. makanya. Orang tua gimana responnya ketika Rifan sekarang udah jadi seperti sekarang? Wah, senengnya bukan main dah. Bukan main ya? Iya. Kacau ya? Iya kacau. Status WA jalan terus ya. Iya, jalan terus. Status WA berapa? Siapa? Nyokap apa bokap? Nyokap selalu misalnya itu bukan minta duit, minta video sama artis dong, entar mau jadiin status. Hai! Biar dideketin ya. Iya, sama ibu PKK. Yang tiap Sabtu main poli. Sampai akhirnya apa? Mama bilang apa kalau ke Rifan tuh? Hah? Ketika Rifan udah jadi seperti sekarang, apa yang Mama bilang yang Rifan ingat? Apa namanya tuh? Bangga. Terus sering tingkatin apa namanya tuh? Semangatannya. Jangan males-malesan. Rifan emang malas? Enggak kalau menurut gue. Kalau lagi males banget. Kalau lagi malas banget ya? Iya. Kalau lagi malas ngapain? Hah? Main Mobile Legend? Separuhnya dikit ya. Separuhnya dikit ya? Iya. Ya emang separuh sih dikit sih Rifan. Terus bokap gimana tanggapannya? Apaan? Bokap gimana tanggapannya? Yang mana? Bangga. Bapak. Yang mana? Apa? Gimana? Hah? Bapak Grogi gimana? dia, grogi. Iya, Bapak. Iya dia grogi ya. Karena kalau Jakarta Barat grogol. Rifan gimana? Tanggapan Bapak gimana? Buat gimana? Rada-rada kayak gimana ya? Apa ya dukung, cuman beda kayak Iya. Gimana Karena sama ayah apa ya kurang deket gitu. Jadi kayak ya apa ya? Iya anak laki-laki memang agak dekat Laki-laki tuh sama dekat sama ibu. benar. Ada gengsi tersendiri lah ya untuk dekat sama ayah ya. Betul. Kalau lu pribadi gimana? Apa yang lu rasain? Respon dari orang terdekat? Nyokap, bokap? Nah, kalau untuk ibu tuh pertama apa ya? Dia tuh kayak bangga banget. Biasanya saya tuh bikin masalah waktu masih sekolah. Iya. Di SP dulu tuh zaman sekolah. Terus di SP terus panggilan surat guru mulu kan. Pokoknya berandal lah. Pas lagi udah sekarang kayak cukup bikin status saya di undang-undangnya udah seneng banget dia, bener-bener udah seneng banget tanpa dikasih duit dia. Itu tuh benar sih. Sampai akhirnya lu udah berani untuk ngasih uang ke orang tua berarti. Nah, iya Bang. Gue tuh cita-cita gue sekarang tuh biar viral tuh biar apa ya? Biar dapat channel buat bisa nyembuhin ibu gue sih, Bang. Gue udah Kenapa? mama lagi sakit. Sakit apa? saraf kejepit, nggak bisa bangun jadinya. Udah hampir 2 tahun lah. Iya. Oh. Makanya gue udah berobat kemana-mana kayak yang lagi viral, entah yang kata gue yang apa ya? Alternatif gitu-gitu. Iya, yang artis-artis yang ditusuk-tusuk gitu kan. Jadi truk gitu. Itu kan sekali terapi 3 juta kan. Gue nggak punya duit tuh, gue paksain kan, tetap nggak sembuh. Ya gimana ya? Mungkin ya belum dikasih sembuh kali gitu. Pasti nanti akan bisa, Iya. bro. Pasti nanti akan bisa, tenang aja. Makanya gue tuh bener-bener ibu gue pengen banget keluar udah nggak pernah keluar di rumah mau di kamar nggak ngapa-ngapain, cuman ya udah dikasih video misalnya sama Bang Marcel nih, Iya. aduh dikasih ini artis siapa paling gitu ntar ini siapa nih nggak kenal ibu, Iya. Bang Marcel ini gue lagi ngecekin lu Bang. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gue balas kan gue nggak enak juga ya. Emaknya lagi sakit. Gue juga begitu kok. Bapak gue udah meninggal. Kena serangan jantung nggak sempat nyerang balik kemarin. Iya. Tapi akhirnya itu yang membuat kalian menjadi kuat lah ya. Iya benar-benar. Rifan dan juga lu, lu membangun ini untuk keluarga intinya. Kalau Bang Onat bagaimana? Apanya itu? Apa ya asa terbesar lu untuk tetap melanjutkan si Bruli ini? Iya balik lagi karena kayak mungkin kayak orang tua juga ya sering kayak apa ya, kayak sempat punya mobil terus dijual, terus kayak nyokap tuh suka jualan juga tuh berdua-duaan bawa barang, kayak sindir-sindiran tetangga tuh tetap ada kan. Makanya kalau sekarang kayak ada kayak kita jadi narasumber Pak Menteri segala macemnya, ya pasti tetangga jadi segan kan. Itu juga ya, gue nggak perlu pamer sih, tapi intinya jangan disenggol-senggol lagi kayak gitu kan. Selain itu juga kan dengan kayak berkembangnya bisnis kita ini kan jadi bisa memberdayakan orang banyak juga sih Bang. Iya. Semakin besar juga kan orang yang kita tarik juga untuk bekerja akan semakin banyak. Kayak gitu sih Bang. Respect teman-teman, keren banget. Tapi dari kemarin-kemarin kan banyak banget artis-artis yang akhirnya mengorder sepatu dari kalian. Kalau boleh tahu lu paling senang dapat orderan dari siapa? Nah ini Rifan nih, Eren yang jawab. Kalau misalnya orderan ya balik lagi dari partai lah.
Iya ya. Kan kalau dari Bahaya, artis kan Teh. kebanyakan gimmick. Kalau partai kan bener-bener wah kata Bang Marcel tadi. Yang mana? Apaan tuh? Gimana caranya? Emang Iya, partai nggak ada gimmicknya? Ada sedikit. Iya. Jangan. Dikit aja. Karena memang semua hidup kan harus ada kayak Harus gitu. ada biar seru ya bang. Biar ya, seru. Cuma akhirnya hasil dari jualan sepatu dan juga jadi konten kreator ini apa yang udah kalian dapetin? Apa? Apart ya. Alphard. Amin dong. Aminin aja dulu. Ya kalau nggak Alphard ya Grand Max lah. Dari Vios. Iya, Vios nggak apa-apa juga sih. Bagus itu mobil taksi. Apa yang udah Rifan beli dari hasil konten kreator Rifan? Kalau untuk sekarang apa? Apa tuh? OTW motor sih. Pengen motor banget Iya, OTW sih. OTW motor. Motor ya, tetap motor ya Rifan ya. Iya. Kalau Bang Onet? Lagi Pengen beli mobil. Ya kalau sekarang kan duitnya emang untuk diputar terus kan Iya, di betul. bisnis kan. Makanya sekarang kalau emang belum butuh buat mobil ya belum dulu sih. Paling motor kan buat bolak-balik masih enak kan. Kalau untuk pencapaian sih belum terlalu yang gimana-gimana. Tapi alhamdulillah sih pencapaian sekarang Brule ini kita bangun udah semakin bertumbuh sih bang. Mantap. Kalau Aaron? Ya balik lagi kalau saya duit itu benar-benar saya mau pengen puter sama di Brule. Jadi benar-benar apa ya? Semakin besar Semakin besar nggak. Jadi duit dibeliin barang yang nggak perlu banget gitu maksudnya. Karena kita bukan buat bener-bener- gaya ya. Iya, benar-benar buat ke bisnis terus lah, bisnis terus. Tapi memang benar sih teman-teman, buat yang belum tahu ya, mereka ini memang tidak untuk gaya karena mereka datang dari Tangerang ke Pancoran ini naik motor guys. Iya, walaupun gak ada spionnya. Iya. Aduh. Yang kalau kencangan dikit spionnya putar sendiri kan. Iya kan, bensin mau full tetap di E. Itu tuh di mio geter lah. Jadi kalian naik motor Tartik berarti. Nah, kalian kan udah banyak banget bikin sepatu buat artis, untuk orang-orang penting di Indonesia juga ada. Kalau boleh tahu ada nggak sih kalian bikin sepatu untuk MS Glow? Wih Ada ada. dong. Ini kita spesial banget buat MS Glow. Kita bikin nih sepatunya, kita ambilin. Ada serius? Ada. Ding Nih ding dia ding sepatunya ding nih. ding. Canggih, bagus banget. Ini the real semuanya bahan bekas semua. Taruh di mana ini sepatunya nih? Nggak apa-apa, taruh di sini aja dulu. Oh, taruh nih. di sini. Ini dari bahan apa? Dari bahan omongan atau dari apa? Ini dari bahan kain-kain yang sobekan-sobekan kain kita jadiin satu. Yang udah tidak Oke. terpakai. Yang dari terpakai kita jadiin satu, ya udah kita campur sama bungkus MS Glow. Oh. Nah ini bisa disobek nih bang. Ini kan udah disobek nih. Heeh. Dan ini ada contoh yang sebelum disobeknya nih. Iya. Oke. Ini dari kardus MS Glow nih. Ini boleh kita sobek nih. Serius? Bisa. Oh berarti itu kayak bisa Bisa disobek. Kalau mau kita demo ini. Oh boleh. Oke, coba ya. Boleh. Berarti ini yang udah disobek nih guys, yang ini nih. Nah, ini yang udah disobek nah ada tulisan MS Glow-nya kan. Iya. Nah ini dari yang udah disobek. Nah ini bahan Pouch itu dari pouch. MS Glow. pouchnya MS Glow. Iya bener Oh iya banget. bener ya, ada pouchnya MS Glow ya. Berarti, waduh keren banget ya. Nah ini bahannya apa nih? Itu kanvas. Ini kanvasnya berarti ya. Kanvas biasa itu. Oh, jadi kalau misalkan kalian beli sepatu ini, misalkan ada produk yang kayak gini juga nggak sih yang selain MS Glow? Ada dong. Ada ya? Ada. Jadi kalau misalkan kanvasnya udah kotor, mungkin dia bisa sobek kali ya? Iya Betul. bener banget. Kayak gitu konsepnya. Keren banget ini dari pouch MS Glow guys. Gila keren banget. Ini dari kardus nih. Kita Yang sobek mana? dikit. Ini. Ini kardus MS Glow kita Nih, sobek. coba kita sobek. Ini Sobek kan- tuh yang sobek. Taruh, kasih lihat di sini biar kelihatan. Mana kamera? Nah ini nih. Oke, Sobeknya. sini ya. Oh, Coba di panning dulu guys, biar kita bisa lihat sobekannya bagaimana. Ketutup. Naikin lagi. Ini naikin aja ininya. apa dah? Agak kiri. Stop. Canggih nih. Nah, ini kita sobek. Widih. Nah, ini harus pelan-pelan nih. Nah, ini ada kardus nih yang uniknya. Ada kardus. Kardus bungkusan dari MS Glow-nya itu loh. Oh. Nah, tinggal di mau di suka-suka sebenarnya nih mau sobeknya tuh kayak gimana. Oke. Jadi dia Canggih boy. ini kita sebut artikelnya punya kepribadian ganda nih. Karena kalau disobek dia basic tapi dia punya kepribadian lain gitu. Oh. Wow. Keren banget. Ini dari kardus yang Iya. ya? Bungkusannya itu. Iya. Ini bungkusan dari Energizer Facial ya? Kalau boleh tahu, bener nggak sih? Betul. Nah, iya benar nih. Iya bener. itu dia. Ini dari facial wash MS Glow. Itu Wow, kalau ini dari pouchnya MS Glow. Oh, benar. Ini bisa dipakai.
Bisa dipakai kok. Bisa dipakai dan kuat ya bawahnya berarti ya. Iya. Baunya kuat. Udah teruji juga berarti ya. Udah. Oh iya bener guys. Karena waktu itu gua kalau pakai sepatu yang murah ini langsung sobek nih, langsung langsung beda gitu. Ini bener bagus loh. Paling cuman ininya doang nih karena ini kardus kan. Iya. Keren banget. Ini berapa lama bikinnya? Berapa lama Mas Eren kemarin? Itu kita bikin sekitar 4 hari 5 hari lah. Untungnya diundur pas kayak kemarin. Beneran pas-pasan ya. Iya. Sampai sempet ngejar. Kita mah ngikutin waktu kalian lah ya kan. Nggak mungkin ya cepet-cepet udah nggak apa-apa lah. Keren banget. Ini ukuran berapa guys? Berapa 42 ya? 42 apa 43? 42. Ini ukuran Oh, 42. gua banget sih ukurannya ya 42 ya. iya. Tapi kan untuk dipajang di MS Glow ya. Tapi masa gua nggak dapet sih ya kan? Oh ada buat Bang Marcel 42 juga ya? Iya. Serius? Ada dong. spesial. Ada buat gua? Ada. Dari bungkus apa tuh? Google Drive? Enggak, kalau ini Dari bungkus apa kalau boleh tahu? kalau ini artikel bestseller kita. Serius? Iya, khusus buat Bang Marcel. Ini Brule nih. Nah ini Brule nih, ini kan artikelnya kan basic nih kan. Tapi kalau disobek dia ngeluarin motif paisley atau motif bandana bang. Bisa Bandana? disobek juga, bandana dalamnya. Oh. Boleh disobek gak nih? Boleh. Yang kiri bandana, yang kanan bandalem katanya. Bisa aja euk. Coba. Ini tetap di sini dong. Ini sini dong, biar kasih lihat dong. Beneran. Nah, ini tetap MS Glow depan. Set, guys. Nah ini kita sobek nih. Angkat dulu, jangan sampai nggak kelihatan. Agak kirian dikit. Stop. Kirian. Oke. Aman ya? Nah ini disobek. Canggih. Ini agak susah nih ya posisinya nih ya. Gak apa-apa, kan lebih susah nggak ada kerja daripada ngerobekin itu. Coba kita lihat ya. Nah ini konsepnya sebenarnya bisa sobek suka-suka nih. Mau kayak gimana pun bisa. Oh iya. Berarti 3S ya, sobek suka-suka. Iya. Konsepnya canggih emang nih. Nah ini dia. Ini tuh ada nggak sih sepatu yang model kayak gini juga atau memang ini lu pionir untuk bikin kayak gini? Sebenarnya untuk brand luar sih ada sih bang. Udah ada ya? Udah ada kayak gitu Oke. sih. Nah, Canggih. ini bisa disobek suka-suka. Nah, ini dia nih. Nah, jadi kalau Bang Marcel pakai ini kan 42 juga nih kebetulan nih. Emang kita walaupun belum ditanya kita udah tahu kan. Iya. Keren sih. Itu cuma setengah doang berarti? Seluruh bagiannya bisa disobek. Seluruh bagian ya? Jadi sebelah disobek, sebelah enggak. Kayak gitu bisa bang. Amfibi berarti ya? Iya bener banget. Keren. Nah ini dia nih itu. Coba kalau gue tebak ini harganya 450 kayaknya. Oh enggak. Mahal amat. Ini cuma 199.000 doang. Serius? Serius. Serius guys? Serius. Iya. Enggak berarti coba. Gue pengen ngecek. Boleh dong gue cek ya? Boleh. Ini tuh bagus apa enggak gitu kan? Gue pengen ngecek aja. Oh iya bener loh. Bisa kita kalau jinjit kan robek ininya ya. Putar-putar juga bisa putar-putar. Bisa ya putar-putar ya? Serius loh? Iya. Coba lu yang putar dah, gue takut rusak. Gue tuh pas lagi nge-live tuh selalu kayak gini-gini. Ya, sepatunya bisa diperes loh, sepatunya Dan itu aman. aman insyaallah. Brule, keren banget. Canggih boy. Iya bener loh. Udah penyok kan? Iya, udah penyok. Serius loh. Wah iya bener lagi. Bagus coy. Sumpah bagus banget ini. Bisa disobek kayak gitu. Punya kepribadian ganda. Keren. Ini bisa beli di mana? Kita ada di marketplace kesayangan kalian tuh kita ada. Oke. Di TikTok juga ada. Ada offline ya? Offline kita belum ada. Belum ada ya? Oke. Tapi pajaknya aman lah ya ini ya? Aman dong. Bayar udah pajak juga ya? Iya dong. Iya. Pasti kalau. Harus tetap taat pajak. Betul. Kalau yang Jangan nerima nggak sampai taat sih bodo amat ya. Orang Indonesia harus taat pajak. Kalau orang yang nerima belum tahu. Ya udah. Iya kan kejadian kan banyak. Oknum tapi nggak semuanya kan. Kebanyakan iya tapi. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, kenapa motif sepatu tuh banyak yang kayak gini ya? Apa ada alasannya nggak sih? Alasannya karena itu apa sih namanya? Apa hanya model aja atau gimana? Cetakannya tuh lebih apa sih namanya? Lebih universal sih Bang sebenarnya. Oke. Iya, makanya sebenarnya rencana kita juga bakalan bikin apa sih namanya? Custom outsole nih. Outsole dari desain kita sendiri, cuman emang budgetnya lumayan. Oke. Karena kita ada 10 size tuh. Uh-uh. Kayak satu size aja tuh bisa 3 jutaan, 4 jutaan, satu Serius size buat cetakannya. Makanya untuk kita nih yang mulai dari bener-bener dari nol nih, emang lumayan berat untuk bikin cetakan itu, moldingan kita sebutnya. Makanya ya udah pakai ini dulu dah sementara, nanti sembari berjalan baru kita cetak sendiri. Boleh tahu nggak sih ini udah terjual berapa? Kalau untuk artikel ini aja, artikel ini aja sekitar 1.500 pasang sih. Wow, 1.500 pasang. Alhamdulillah. Sih keren banget ya. Artikel yang ini nih, ini lagi rame juga nih. Berapa lama lu jualnya?
Kayaknya ini lagi tiga bulanan lah. 3 bulanan terakhir nih. Tapi demand udah banyak banget ya minta ya berarti ya. Ini juga baru restock lagi nih. Kemarin orang sampai harus PO. Wah. Baru banget. Wow, keren Beneran. banget. Makanya ini lagi rame nih yang ini. Wah, gila keren banget. Gimana? Rifan bangga gak sih? Enggak lah. Bangga lah ya. Iya. Tumben gak jawabannya. Rifan sebangga apa sih? Gue pengen tahu deh. Ketika Baru dibilang. Iya. Sebangga apa lu bisa akhirnya dapat 1.500 orang yang beli dan sold out ya? Artikel ini doang nih. Bang. Artikel ini aja ya? Ini artikel pertama atau bagaimana? Enggak, artikel ke sekian lah. Ada banyak kita. Kalau boleh tahu Brule, Mm. artikel keberapa yang paling kalian susah jual? Sebelum viral sekarang. Yang paling susah jual apa ya? Yang Kayaknya basic ya kayak. yang basic nggak terlalu susah-susah banget sih sebenarnya. Itu kejual berapa waktu itu? Kayaknya ratusan sih. Ratusan ya? Gak sampai 1.000-an berarti ya? Enggak. Belum sampai 1000-an. Mungkin kalau yang rame-rame nih kayak ada karung goni. Aneh-aneh, yang aneh-aneh kita tuh Aneh-aneh. lebih banyak. Berarti itu dijual juga berarti karung goni gitu? Iya dijual. Oh serius? Serius. Berapa dijualnya? Malah yang Sama. yang pecah itu karung goni. Yang pertama-tama pecah karung goni. Oh. Harganya sama. Karena biar dijangkau siapapun orang. Itu gatal gak sih pakai karung goni? Karena kan kita dalamnya sama, udah pakai kayak mesh gitulah biar simpel. Oh berarti ini covernya doang berarti ya? Iya, luarnya doang. Tetap dalam. Jadi nggak gatel kayak gitu Iya sih. iya. Nah kalau misalkan ini kita belum tahu ya maksudnya akan seperti apa nanti Rifan. Rifan tuh ada cita-cita apa sih setelah kamu udah viral, udah bisa ngebuat hal yang tidak dibuat oleh banyak anak-anak kecil yang lain. Ada mimpi apa kamu ke depannya? Iya, Kalau misal cita-cita sekarang sih masih pengen jadi sepatu. Jadi sepatu. Ada orang cita-cita pengen jadi sepatu. Pengusaha sepatu. Sepatu. Aduh. Cita-cita pengen jadi benda. Iya, enggak apa-apa. Kenapa nggak jadi sendal aja? Enggak. Enggak apa-apa, sendal gak enak dijepit. Ini berarti long sleeve lah ya? Iya. Apalagi cita-citanya setelah jadi pengusaha sepatu? Apa itu? Pengen jadi Ibu. hah? Oh ibu. Ibu. Ibu sama abang. Oh lu ibu juga? Iya, Bang. Wota nggak? Enggak lah. Oh, gua wota soalnya. Ya kan? Apalagi cita-citanya setelah jadi pengusaha sepatu? Apa namanya tuh? Jadi Cita-cita mikir kok, Dek. bukan. Banyak yang pengen sih. Abangnya aja panik. Nah ini gimmicknya sebenarnya. Iya. Nggak apa-apa, tapi memang kan ya mungkin belum terbiasa gitu kan ngomong di sini. Tapi bagus banget loh ngomong dia tuh. Di konten-kontennya dan gue follow dia loh. Nah, Iya, makanya. voice over-nya dia bagus banget. Berapa kali tag waktu itu? 3.000 kali ada ya? Atau mungkin pas tag, hah? Gitu. Bener. Enggak. Tapi lu kan masih muda banget ya Rifan ya. Fokusnya untuk belajar bagaimana? Aduh. Setelah mendapatkan beberapa konten gini, apakah kamu tetap aku harus tetap belajar, aku harus tetap bagus atau bagaimana? Kalau belajar sih rada terganggu soalnya banyak apa namanya? Izin. Banyak izin. Oh, tapi memang dari dulu kan udah terganggu apa enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Pinter berarti dari dulu ya? Pinter banget. Pinter ya? Lumayan. 5 kali 5 berapa? 25. Ah bagus. Akar 4? Hah? Akar 4 berapa? Apa? Enggak apa-apa Rifan. MTK susah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak semua kita harus kuasai. Benar. Dan memang gue juga dulu ngerasain gitu, maksudnya gue tuh di pelajaran sangat-sangat buruk banget, tapi gue di sekolah tuh sangat bawel dan orang ya guru-guru gue banyak yang nggak suka gitu. Gue tuh nakal dan sebagainya, banyak ngomong, cerewet. Tapi akhirnya ketika gue lulus dari sekolah, ini yang bisa bikin gue hidup gitu. Jadi kalau misalkan kamu ya nilai kecil dan lain sebagainya nggak apa-apa, jangan sampai kecil hati. Benar. Karena rezeki orang nggak ada yang tahu. Benar. Ya kan, dan akhirnya kamu bisa menjadi konten kreator dan menurut aku kamu adalah pionir dari anak-anak yang mungkin sama seperti kamu dan seperti aku gitu. Ya di akademisnya memang kurang, tapi kalau untuk secara speaking dan juga ide-ide yang sangat random kamu punya dan itu nggak dipunya orang lain. Kalau kata orang ya jangan mengajarkan ikan berenang. Tapi ketika ikan itu disuruh manjat ya pasti tetap monyet yang menang. Benar. Gitu. Jadi semangat aja Rifan, tepuk tangan untuk Rifan, teman-teman.
Dan akhirnya kita ingin tanya sepertinya tujuan Bang Onat selanjutnya, cita-citanya apa lagi untuk si Brule ini? Tujuan kita tetap ngegedein Brule sampai segede-gedenya, karena bisa dibilang nih Brule Project nih masih bayi nih kalau dibilang. Karena kayak banyak produk-produk yang belum kita keluarin. Kayak misalkan nantinya kedepannya juga bakal ada aparel. Kayak sekarang ini baru sepatu nih. Kita juga mungkin bulan depan udah ada sendal-sendal kayak gitu sih Bang. Oke. Apakah lu akan ada collab dengan brand-brand besar gitu mungkin? Beberapa sih udah ada, cuman kalau yang fix nih belum ada nih. Oke. Mungkin ada yang mau. Iya. Pasti ada lah habis ini. Mungkin ya MS Glow Mas Gilang bisa bantu ya kan, kita nggak ada yang tahu. Wow kan. Aaron bagaimana? Apa cita-cita lu selanjutnya? Cita-cita saya di endorse MS Glow. Mas Gilang, Mbak Sandy, ya kan? Siapa tahu pengen bikin pabrik sepatu, ya kan? Kita nggak ada yang tahu, itu. Tapi kalau boleh tahu, kesulitannya apa sih bikin sepatu ini? Untuk di brand apa di sepatu nih? Di brand dan juga sepatu sih dua-duanya lah. Kalau di brand mungkin untuk bertumbuhnya kita agak lambat karena kan kita pakai budget sendiri sih Bang. Jadi kayak misalkan budgetnya nih kita bisa nih untuk misalkan kayak 3.000 pasang nih produksi sebulan. Cuman karena budgetnya terbatas ya jadi kayak 500. Emang investor-investor nggak ada? Aduh belum tahu nih kita nih. Ada yang mau masuk nggak nih? Ada lah pasti, tenang aja. Abis ini ada ya? Ada lah. Boleh. Tenang aja udah. Gitu. Aaron bagaimana? Nah, kalau saya sih bener-bener kalau investor tuh ada, khususnya teman ada, cuman dia cuma buat naruh duit doang, cuman nggak. Saya tuh juga butuh mentor sih, mentor tentang bisnis gitu, biar tau lah ini arahnya kemana gitu sih. Biar lebih setinggi langit ya maksudnya. Oke. Mungkin ntar bisa ngobrol sama Mas Gilang sama Mbak Sandy kali ya. Pengen banget sih dimentorin. Tenang aja, nanti kita panggil Mario Teguh. Aduh. Nah, ini berhubung kalian butuh banget mentor lah ya. Ini adalah mentor saya juga sih, Mas Gilang dan juga Mbak Sandy. Dan kita tahu lah bahwa skincare terbaik di Indonesia adalah MS Glow for Men dan juga MS Glow Beauty. Dan di depan saya ini selalu ada yang namanya gebrakan-gebrakan yang memang sangat-sangat diperlukan oleh teman-teman yang sangat banget suka sama MotoGP ya. Karena MS Glow for Men tetap akan goes to Mandalika. Mantap sekali. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah membeli paket dari MS Glow for Men, nanti di paketnya itu akan ada barcode khusus ya, barcode unik ya, yang nanti akan kalian QR, lalu nanti dari QR-nya itu kalian akan berkesempatan untuk berangkat ke Mandalika bersama dengan MS Glow for Men. Yap. Dan itu periodenya sampai hanya tanggal 31 Agustus. Dan kalian itu datang bukan cuma nonton, karena waktu itu gue datang bersama orang-orang yang beruntung juga. Kita datang sampai ke pedok. Pedok tuh kayak tempat mereka tuh nyeting motornya gitu. Bukan motor-motor yang main di Kemayoran ya. Jadi emang benar-benar di sirkuit banget gitu. Dan gue ngelihat dari pemain-pemainnya juga. Kemarin gue ketemu Benaya ya. Sekarang pemainnya ada adiknya Lorenzo ya katanya. Oh ini ya tahu banget nih. Jadi ada adiknya Lorenzo. Kamu ngikutin MotoGP juga? Apa? MotoGP ikut? MotoGP. Abis dari kampung rambutan lu ya? Kena hipnotis kayaknya lu Ripan. Tadi nggak khas, sekarang apa? Ngikutin MotoGP nggak? MotoGP ikutin nggak? Kalau gue nggak mau ngikutin MotoGP sih. Iya ya. Iya. Kita ngikutin apa nih Ren? Atau mungkin dari pembalap-pembalap itu kita. Iya kita tahu Lorenzo, Rossi gitu ya. Nah, jadi MS Glow for Men tuh sponsor dari Gresini Racing. Nah, dari Gresini Racing tuh ridersnya itu adalah adiknya Lorenzo ya. Sama yang satu lagi nanti saya cari tahu. Ya. Jadi adiknya Lorenzo tuh di sana dan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu ya kan dengan setelah podcast ini riders itu akan memakai sepatu Brule. Boleh tuh. Kita nggak ada yang tahu. Boleh nih. Kita nggak ada yang tahu. Bener. Mungkin dia suka banget kali ini long sleeve yang enak banget ya kalau menurut gua. Jadi buat gua ya. Iya ambil boleh. Makasih ya. Mantap. Mantap. Siap, 199 ya? Iya. Nanti gue bayar dah. Iya. Serius lu? Serius. Ya gue bagi 2 lagi. Tapi kalau boleh tahu gue pengen kasih tahu dong ada gak sih insight untuk teman-teman semuanya? Mungkin ya kita sama berjalannya dari bawah gitu. Ada orang-orang yang ya bisa dibilang terbuang enggak tapi dideketin juga enggak sama teman-teman.
Iya gak sih? Lu ngerasain kayak gitu dari sampai akhirnya lu bisa grow up gitu, bisa bounce back lagi. Bagaimana Bang Onat? Apa yang pengen lu kasih tahu ke teman-teman yang lain? Kalau dari gua pribadi, kalau misalkan pasti kan banyak orang pengen bisnis Iya. gitu kan. Ya jangan kebentur sama modal uang ya. Modal yang utama adalah ilmu yang harus dipelajarin sama doa orang tua sih. Kayak Setuju gitu. banget. Jadi lebih ditingkatin lagi ilmunya, karena kalau kita udah punya banyak ilmu, pasti ada orang yang percaya sama kita dan mau ngemodalin, walaupun nggak terlalu banyak juga. Yang penting mulai kan. Iya. Kayak gitu. Respect. Kalau dari Aaron? Kalau saya kan awalnya juga pertama nggak ada modal dan kedua juga awalnya nggak ada ilmunya juga. Cuman saya yang punya satu tekad sih, nggak males. Bener-bener saya bela-belain dari Bogor ke Legok, bolak-balik sama adik saya untuk belajar. Dan akhirnya kan nggak sampai setahun kan. Akhirnya saya punya ilmu buat bikin sepatu dan akun saya pun besar dan viral ya karena ya nggak males. Keren. Jangan males sih sebenarnya. Jangan males. Iya, jangan males. Bangunlah dari tidurmu. Bener. Karena pulaumu sudah terlalu besar. Betul. Di guling-gulingmu ya teman-teman. Ya. Jangan malas intinya. Jangan males. Rifan, apa yang kamu pengen kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah mungkin yang seumuranmu? Buat temen-temen nih biar bisa kayak aku tuh kudu semangat, gak boleh ngantuk, gak boleh Kalau malam gimana? Kalau malam gak boleh males. Emang hansip apa kita? Gak boleh ngantuk. agak jahat juga ya. Gimana Rifan? Gak apa-apa. Gak boleh males, gak boleh apa namanya, gak boleh putus asa, ya gak boleh apa namanya, membuli orang yang tidak boleh dibully. Iya, kita nggak boleh bully orang sama sekali, karena kita nggak ada yang tahu proses dia seperti apa. Iya nanti Iya, ada lagi? Tetap semangat. tetap semangat dan apa ya, Semangat mulu deh. iya tetap semangat biar bisa menuju ke masa depan yang cerah teman-teman ya. Woi. Terima kasih Mas Narji untuk intinya adalah ya kalau kita nggak males ya menurut gua di Jakarta tuh kita tetap bisa hidup gitu. Betul. Kayak misalkan ya lu nggak punya uang sama sekali, lu bisa deketin orang ya, disuruh beli misalkan beli minuman gitu, lu jalan, lu bisa dapat goceng, bisa dapat ceban ya kan. Berawal dari situ sih. Berawal dari situ. Jadi modal itu bukan segalanya teman-teman. Tapi intinya tekad dari kita, perjuangan kita untuk merubah hidup kita itu adalah inti dari segala-galanya untuk menjadi hal yang lebih baik dan bisa membahagiakan orang tua kita. Tepuk tangan untuk mereka bertiga, Onat, Aaron dan juga Rifan. Respect. Mudah-mudahan Bruli bisa tetap melambung tinggi. Amin. Dan doa gue adalah kita gak ada yang tahu ya, bisnis itu akan ada naik dan juga turun. Betul. Ketika turun gue harap kalian jangan nyerah, karena memang itu adalah hidup ya, fluktuatif. Ya kita naik turun kayak harga kripto lah gitu. Iya benar. Ketika lagi turun gue harap lu bisa bangkit lagi. Mau berapa kali, 1000 kali lu jatuh ya 1001 kali lu harus bangkit. Yang penting ada 1 kali bangkit lebih dari kejatuhan lu. Keren. Terima kasih Onat, Aaron dan juga Rifan yang sudah datang ke MS Glow for Men. Oke. Yang sudah datang sini. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke teman-teman semuanya, ini dia Onat, Aaron dan juga Rifan yang sudah menjadi Menstock dan juga bisa menjadi panduan dan pola hidup kita untuk menjadi yang terbaik. Dan ini adalah present by dari MS Glow for Men. It's for real men. Mantap.